Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast saya. Apa kabar semuanya? Semoga yang mendengarkan ini dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan selalu bahagia. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang hubungan pernikahan. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan pernikahan? Nah, jadi pernikahan ini ialah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa dalam ikatan yang saklar. Kenapa dianggap saklar? Karena di dalam pernikahan ini hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan ini menjadi sah secara agama. Nah, di dalam agama Islam, pernikahan ini juga merupakan ibadah yang sangat mulia loh dan juga suci. Jadi untuk itu menikah ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Karena pernikahan itu merupakan bentuk ibadah yang terpanjang. Dan selayaknya pernikahan itu dapat kita jaga hingga maut memisahkan. Mengapa demikian? Memang ya di dalam Islam itu tidak ada larangan perceraian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sebuah perceraian. Dan pernikahan ini juga termasuk sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak akan mendapat dosa, tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Jadi arti dari kata pernikahan ini ialah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Kemudian tujuan dari pernikahan ini ialah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga ingin mendapatkan keturunan yang solehah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang ya yang sudah menikah, karena keturunan ini juga merupakan generasi bagi orang tuanya. Kemudian di dalam pernikahan ini juga memiliki rukun dan syarat. Rukun yang pertama yaitu calon mempelai laki-laki. Kemudian calon mempelai perempuan. Kemudian wali dari perempuan yang akan mengakadkan pernikahan dan dua orang saksi. Dan yang terakhir yaitu ijab yang akan dilakukan wali dan qabul yang akan dilakukan oleh suami. Dan kemudian syaratnya yaitu yang pertama syurut al-in'iqah, yaitu di mana syarat ini menentukan pelaksanaan suatu akad pernikahan. Kemudian yang kedua yaitu syurut al-sihah, yaitu di mana suatu yang keberadaannya itu menentukan dalam pernikahan, contohnya itu mahar. Kemudian yang ketiga yaitu syurut al-nufis, yaitu di mana syarat ini menentukan kelangsungan suatu pernikahan. Kemudian yang terakhir yaitu syurut al-luzum, di mana syarat ini menentukan kepastian suatu pernikahan. Dan kemudian social clock, yaitu waktu sosial yang dimana Indonesia ini sangat beragam ya mengenai kapan waktu yang tepat untuk menikah. Jadi secara hukum dan kesehatan disebutkan waktu yang baik untuk menikah pada laki-laki itu sekitar umuran 25 tahun dan kalau perempuan itu sekitar umur 20 tahun. Jadi harapan sosial ini menghendaki seseorang ini untuk bisa mandiri secara finansial dan melanjutkan pada pernikahan. Hal itu juga dapat dilakukan secara kebersamaan untuk mencoba mandiri secara finansial dan menikah. Kemudian di dalam pernikahan ini juga memiliki 6 tahapan siklus kehidupan keluarga. Yang pertama yaitu meninggalkan rumah. Yang kedua yaitu menggabungkan keluarga melalui pernikahan, yaitu pasangan baru. Kita akan menggabungkan keluarga kita dengan pasangan yang baru itu. Dan kemudian yang ketiga yaitu menjadi orang tua dan keluarga dengan anak. Yang keempat, keluarga dengan anak remaja. Kemudian keluarga pada kehidupan usia tengah baya. Kemudian yang terakhir yaitu keluarga pada kehidupan usia lanjut. Jadi tahapan itu merupakan perubahan pada individu atau pasangan yang memerlukan proses untuk berkembangnya secara berkelanjutan. Jadi saat individu ini masuk ke tahapan masa dewasa, ada transisi, di mana transisi yang harus terbangun yaitu komitmen pada sistem baru dan adaptasi pernikahan yang mencakup berbagai tanggung jawab. Kemudian komunikasi yang sehat pada pasangan sepanjang waktu dan kehidupan seks.
dan perubahan hubungan tiap tahap. Kemudian di dalam pernikahan ini juga terdapat 13 faktor psikologis. Yang pertama yaitu kematangan emosi, di mana kematangan emosi ini tentunya sangat dibutuhkan ya dalam sebuah hubungan, apalagi nih dengan yang namanya sebuah hubungan perkawinan, karena akan sangat menentukan kelanggengan dan juga keharmonisan suatu hubungan perkawinan. Jadi jika seseorang ini belum memiliki kematangan emosi yang baik, hal tersebut akan sangat mengganggu hubungan pernikahan nantinya, dan malah akan berimbas menjadi sebuah hubungan yang seharusnya dilakukan secara baik akan hancur seketika. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sikap toleransi. Toleransi sesama pasangan tentunya harus dilakukan secara bersamaan. Jadi sebagai suami istri tentunya harus memiliki perasaan toleransi agar nantinya hubungan ini saling menghargai dan juga tolong menolong di antara pasangan akan terjalin dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki hubungan cinta. Jadi di dalam sebuah perkawinan ini tentunya harus memiliki rasa cinta di antara pasangannya agar sebuah hubungan perkawinan ini bisa berjalan dengan harmonis dan saling memiliki rasa kasih sayang. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi yang baik. Jadi setiap pernikahan atau perkawinan ini tentunya membutuhkan komunikasi yang baik. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik ini tentunya akan terjalin suatu hubungan yang bisa terjalin dengan baik. Karena dengan seringnya berkomunikasi, hubungan kita akan semakin lebih erat dengan pasangan kita, apalagi nih khususnya pada pasangan yang masih baru. Kemudian yang kelima yaitu sikap saling menerima. Jadi dengan rasa kasih sayang tentunya akan muncul rasa saling menerima di antara pasangannya, sehingga toleransi pun akan tercipta dengan sendirinya. Kemudian yang keenam yaitu kematangan sosial, di mana setiap perkawinan ini tentunya akan diawali dari masa pengenalan. Untuk tahap masa pengenalan ini tentunya akan bisa mempengaruhi dari hubungan perkawinan yang akan terjadi nantinya. Sehingga sebelum menuju ke tahap perkawinan sebaiknya penuhi terlebih dahulu kematangan sosial ini dengan saling mengenal sifat satu sama lain. Kemudian yang ketujuh yaitu faktor kondisional, yang dimana faktor yang satu ini tentunya merupakan faktor psikologis perkawinan yang paling penting ya dalam pernikahan. Dengan faktor kondisional ini ya baik tentunya hubungan perkawinan akan terjalin dengan baik. Di antara yang termasuk faktor ini adalah kesiapan keuangan dan juga waktu yang akan diberikan kepada masing-masing pasangan. Kemudian yang kedelapan yaitu memiliki kepentingan bersama. Jadi hubungan perkawinan ini tentunya memiliki kepentingan bersama satu sama lain, sehingga dari kepentingan sama tersebut bisa saling menjalin rasa hubungan yang erat di antara masing-masing pasangan. Kemudian yang kesembilan yaitu faktor keturunan. Keturunan ini bisa dikatakan sebagai faktor paling utama dalam psikologis perkawinan, karena pasti setiap pernikahan ini tentunya memiliki tujuan, dan tujuannya itu pasti keduanya itu sama-sama, yaitu sama-sama ingin mendapatkan keturunan ataupun anak. Kemudian kematangan mental, di mana pernikahan ini merupakan sesuatu yang akan berjalan sangat panjang. Tentunya setiap pasangan ini menginginkan kehidupan perkawinan yang terjalin langgeng. Dan untuk itu kesiapan mental tentunya harus dimiliki setiap pasangan. Berbagai faktor psikologis perkawinan yang ada, bukan semata-mata karena sudah memiliki kesiapan saja, namun mental yang baik pun memang harus disiapkan setiap calon pasangan. Kemudian yaitu faktor kematangan fisik, di mana setiap pasangan yang akan masuki suatu perkawinan tentunya ingin kehidupan pernikahannya itu berjalan dengan baik. Kemudian yaitu memiliki peran sebagai pendamping, di mana di dalam sebuah hubungan pernikahan itu tentunya akan berkaitan antara pria dan wanita. Jadi setiap peran suami istri ini tentunya memiliki peranan sebagai pendamping masing-masing. Misalkan pada pria nih ya, pria ini memiliki peran untuk mencari nafkah, sedangkan istri memiliki peran untuk mengurus suami, rumah dan juga anak. Jadi sehingga masing-masing peran yang dijalani dengan baik akan terjalin hubungan perkawinan yang baik. Dan yang terakhir yaitu faktor keluarga. Jadi tak jarang nih ya, keluarga ini juga merupakan faktor terpenting dalam sebuah psikologis perkawinan, karena perannya yang begitu penting, dan biasanya keluarga jugalah yang paling menjadi faktor penarikan dalam sebuah perkawinan.
Baiklah, demikian pembahasan podcast dari saya, yaitu hubungan pernikahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.